Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali Padang Panjang Sepekan hadir untuk memberikan informasi terkini untuk Anda. Dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Derit M. Harika, kita langsung ke informasi pertama. Kelompok Dasawisma Lili Paris II, Kelurahan Selayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat dinilai oleh tim Dasawisma Provinsi Sumatera Barat Kamis 10 Februari 2022. Ketua Tim Penilai Dasawisma Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyildi menyampaikan, kegiatan ini merupakan evaluasi untuk kader Dasawisma sejauh mana kader mengerjakan 10 program pokok PKK. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap keaktifan kader, inovasi, program pokok berjalan, dan terbantu atau tidaknya pemerintah dalam mendata penduduk. Dalam penilaian tersebut, pihaknya akan memilih satu terbaik dari 5 nominasi Dasawisma tingkat kota. Saat penilaian, Harneli juga sempat mencicipi makanan hasil olahan kader Dasawisma Lili Paris. Sementara itu, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan keberadaan Dasawisma ini telah menjadi mitra pemerintah daerah serta ujung tombak pelaksanaan 10 program pokok PKK. Wawako Asrul juga berpesan kepada kader Dasawisma untuk memberi jawaban yang sejujur-jujurnya dan data terbaik yang dimiliki. Menerima semua kritikan dan masukan tim penilai dengan lapang dada dan menjadikan pedoman perbaikan untuk masa yang akan datang. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Wakil Wali Kota Asrul membuka acara forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Padang Panjang tahun 2023 di Hall Lantai 3 Balai Kota, Kamis 10 Februari 2022. Acara Forum Konsultasi Publik atau FKP Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Padang Panjang tahun 2023 digelar di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Kamis 10 Februari 2022. Wawako Asrul mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam menjalankan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tujuan dari acara konsultasi publik ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal, untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2023. Wawako Asrul berharap melalui konsultasi publik ini diharapkan rancangan awal RKPD 2023 dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama untuk menuju tema pembangunan pada tahun 2023 yang sejalan dengan visi misi SDM unggul dan berdaya saing menuju kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Turut hadir pada FKP tersebut Sekdako, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah, pimpinan perguruan tinggi dan instansi vertikal, seluruh ketua organisasi dan tokoh masyarakat sekota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang Sepekan. Dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul, Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Timur yang digelar 14 Februari 2022 membahas sebanyak 94 usulan. Dalam musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Timur di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur pada Senin 14 Februari 2022 yang dibuka oleh Wawako Asrul terdapat pembahasan 94 usulan. Wawako Asrul mengatakan dalam musrenbang tersebut perlu diingat filterisasi anggaran harus dilakukan, mengingat kemampuan anggaran yang cenderung berkurang setiap tahunnya yang disebabkan turunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang dipengaruhi banyak faktor, terutama pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Usulan yang dibahas terdiri dari 62 usulan bidang fisik, 14 usulan bidang ekonomi, dan 8 bidang sosial budaya, serta 10 usulan bidang fisik dari rekapitulasi usulan ke provinsi. Turut hadir Kepala Bapeda Rusdianto, Kepala OPD, anggota DPRD Kiki Anugrahdia,
Lurah Sepadang Panjang Timur, Ketua LPM Kecamatan dan Kelurahan Sepadang Panjang Timur, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Fasilitator Kelurahan, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 78 rencana kegiatan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat yang digelar Selasa, 15 Februari 2022. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan Padang Panjang Barat pada Selasa 15 Februari 2022 diadakan di Aula Hotel Aulia Silaing Bawah. Sebanyak 78 rencana kegiatan diusulkan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang membuka kegiatan ini menyampaikan efisiensi anggaran dan skala prioritas harus jadi perhatian dalam mengusulkan rencana kegiatan Musrenbang ini, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi. Dikatakannya, tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun prioritas pembangunan untuk tahun 2023 diantaranya di bidang ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian menyampaikan, dari rekap usulan Musrenbang tingkat Kecamatan Padang Panjang Barat ini, sebanyak 48 usulan di bidang fisik, 18 usulan di bidang ekonomi, dan 12 usulan di bidang sosial budaya. Salah satu usulan prioritas di bidang sosial budaya yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT untuk anak yang terindikasi stunting dan pembentukan pos gizi di Kelurahan Sepadang Panjang Barat. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Kelompok Kerja Guru Gugus Melati adakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan Google Form di SD Negeri 1 Padang Panjang Timur guna meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar online. Pada workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan Google Form di SD Negeri 1 Padang Panjang Timur pada Rabu 16 Februari 2022, hadir sebagai narasumber Rahmat Habibullah dari SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani mengapresiasi Gugus Melati karena lebih awal melakukan kegiatan workshop ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah kompetensi guru dalam mengajar online. Ali berharap dengan kegiatan ini semua guru nanti bisa memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di sekolahnya. Sementara itu, Ketua KKG Gugus Melati Reni Warsita menyampaikan, kegiatan workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah kompetensi guru dalam menghadapi tantangan mengajar ke depan. Kegiatan diikuti 41 guru yang terdiri dari 4 kepala sekolah selaku pendamping, 27 guru kelas, dan selebihnya guru mata pelajaran. Yuli Guslinda dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Usai mengikuti Zoom meeting apresiasi pencapaian target realisasi investasi tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM, Wawako Asrul berharap Padang Panjang dapat berkembang dengan investasi. Pada Zoom meeting apresiasi pencapaian target realisasi investasi tahun 2021 yang diadakan Kementerian Investasi atau BKPM secara virtual pada Rabu 16 Februari 2022, Wawako Asrul menyampaikan, Kota Padang Panjang berkembang dengan datangnya investasi yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sedako Putra Dewangga menuturkan makna investasi membangun tanpa dana APBD tetapi bisa juga lewat CSR. Lebih lanjut, Putra menjelaskan, saat ini di Kota Padang Panjang ada upaya menjaring investor guna pembangunan rest area. Potensi atau investasi lainnya juga ada seperti sumber air Lubuk Mata Kucing untuk minuman kemasan. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investasi merupakan instrumen yang sangat penting karena sebagai pintu masuk terciptanya lapangan pekerjaan, kesejahteraan rakyat, sekaligus nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas negara.
Harisuyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Perhatian Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius kepada masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya bidang pertanian, diapresiasi oleh Wakil Wali Kota Asrul. Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datua Intan Bano atas perhatiannya kepada masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya bidang pertanian. Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri reses perorangan masa persidangan 2 tahun 2022 di Aula UPTD BBI Gajah Tanang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, pada Kamis 17 Februari 2022. Wawako Asrul juga mengatakan dengan adanya perhatian ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mengembangkan pertanian dan peternakannya. Sementara itu, Arkadius mengatakan tujuan dari kegiatannya adalah melakukan silaturahmi dengan masyarakat, memberikan informasi-informasi yang dirasa perlu dan menampung aspirasi dari masyarakat. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas, Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. PDAM salurkan bantuan Corporate Social Responsibility berupa perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 100 pekerja rentan di Kota Padang Panjang, Kamis 17 Februari 2022. Pada Kamis 17 Februari 2022 di ruang VIP Balai Kota, Direktur PDAM Adriel Abakar menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR kepada 100 pekerja rentan yang berada di daerah sumber air PDAM. Pemberian CSR dalam bentuk jaminan sosial, PDAM bekerja sama langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi. Adriel mengatakan pemberian CSR ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal memberi jaminan sosial bagi masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan stimulus selama 3 bulan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang berkesempatan menyerahkan CSR tersebut secara simbolis kepada penerima, mengucapkan terima kasih kepada PDAM yang telah memberikan CSR kepada masyarakat pekerja rentan, khususnya petani yang ada di Padang Panjang. Dalam kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi juga memberikan piagam penghargaan kepada PDAM Kota Padang Panjang atas inovasi penyaluran CSR dalam bentuk perlindungan sosial kepada pekerja rentan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron di Padang Panjang, kami terus mengimbau Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan jangan lupa lakukan vaksinasi. Akhir kata, saya Deret Emarika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.